Halo guys, jumpa lagi sama gua Bang Hen 99 Channel. Sekarang posisi gua di Jalan Poros, Tanjung Selor, Malinau, tepatnya di depan PLTU, 500 meter sebelum jembatan Sekayan atau biasa disebut orang dengan jembatan Tanjung Palas yang terbentang kokoh di atas Sungai Kayan, notabene sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Utara dengan panjang 576 km yang muaranya di Laut Sulawesi dan hulunya di Gunung Ukeng, Kabupaten Malinau. Rencana hari ini gua bergeser ke arah Jalan Poros Tanjung Selor Peso, tepatnya di Kampung Baratan, Desa Gunung Seliang, Kecamatan Tanjung Selor. Lebih kurang hanya 8 km dari kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Utara jika kita melewati jembatan Meranti yang sungainya fenomenal karena tertutup oleh eceng gondok secara masif. Mengapa sekarang gua mau bergeser ke Kampung Baratan? Menurut informasi di Kampung Baratan sana, terdapat situs makam tua yang terbilang keramat guys, yaitu makam wali Allah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Sebenarnya informasi ini sudah gua dengar 33 tahun silam guys, saat pertama kali gua bertugas di Kabupaten Bulungan pada tahun 1988. Namun pada waktu itu akses jalan darat terbilang sangat sulit untuk dilewati guys. Terlebih jalan poros Tanjung Selor Peso ini kemungkinan pada waktu itu belum ada. Sehingga jika kita mau ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, terlebih ke desa-desa, harus lewat sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Dan saat ini sengaja gua via jalan darat agar netizen dapat mengetahui bagaimana kondisi jalan dan kondisi alam Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kendati hanya berjarak 8 kilo dari jantung kota, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Pemandangan kiri kanan jalan bisa dibilang masih oke, alami dan asli guys, berupa hutan muda dan hutan tua. Yang dimaksud dengan hutan muda itu, lahan tersebut beberapa puluh tahun silam sesungguhnya pernah dijadikan tempat berladang dan ditinggalkan. Sedangkan hutan tua, maksudnya lahan tersebut belum pernah dijadikan tempat berladang, karena di lahan seperti itu terdapat banyak gua dan jurang guys. Assalamualaikum Pak. Mohon izin dengan Bapak siapa? Oh Pak Yusuf. Pak Yusuf asli sini kah Pak? Oh, sudah berapa lama tinggal di sini? Oh 3 tahun. Enggak, ini kebenaran saya ini dapat informasi kalau di sekitar Baratan ini Desa Gunung Seliang ini ada makam wali Allah kan. Saya ada rencana mau ziarah ke makam itu sekaligus mau melihat-lihat lah. Iya, cuma mungkin saya sebelum ke sana mau ke rumah kepala desa. Di mana rumah Pak Kepala Desa Pak? Sekitar kurang lebih 1 kilo. Oh kurang lebih ya 1 kilo. Oh ya itu yang di belakang istri atau ibu itu Pak? Oh ibu Pak Yusuf. Oh ibu angkat.
ibu angkat ya, pantas. Saya lihat masih muda, maaf. Iya. Iya. Oke, kalau gitu Pak, terima kasih informasinya. Saya mungkin mau ke sana itu. Di sana kemungkinan saya pernah lewat juga di sana. Banyak ini warga masyarakat pemukiman di sana, Pak ya. Iya, nanti saya nanya di sana. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Sekarang gua sudah di Kampung Baratan, Desa Gunung Sriang. Tadi sempat juga tanya-tanya kepada salah satu warga yang kebetulan bertemu di warung. Dan penjelasan dari warga katanya kepala desa saat ini ada di Tanjung Palas karena beliau dalam kondisi sakit. Kita doakan guys, semoga beliau cepat pulih dan kembali sehat, amin. Namun demikian gua coba jalan ke kantor desa aja. Sekalian kita lihat-lihat bagaimana kondisi kantor desa Gunung Sriang. Karena kepala desa tidak ada di tempat dan sedang istirahat di Tanjung Palas karena beliau sakit, maka guna mendapat sedikit informasi terkait makam keramat wali Allah tersebut, kita akan coba temui salah satu ketua RT yang bertempat tinggal di Jalan Polos tadi. Siapa tahu ketua RT tahu mengenai makam wali Allah itu. Oke, kita temui aja beliau guys. Selamat sore. Assalamualaikum. Saya dari Tanjung. Nggak, ini sebenarnya saya ini datang ke sini rencananya karena saya dapat informasi di sana itu ada makam wali Allah. Iya, saya kan mau ke atas sana. Tadinya mau ketemu dengan ini Pak Kades, Pak Kepala Desa, mau cari tahu informasi mengenai makam wali Allah tersebut. Cuma saya dapat informasi tadi bahwa kepala desanya kemungkinan di Tanjung Palas. Nah, jadi ini Pak RT ya, Bapak yang Pak RT ya. Dengan siapa Pak nama Pak RT? Pak Ardiansa. Asli sini kan Pak? Nah ini enggak, mau sekedar tanya-tanya aja makam itu. Kalau katakan untuk namanya, walaupun kita lupakan ada di sana ininya, ada tulisannya. Ya. Makam yang mana nih? Di itu di dekat bekas perusahaan itu. Ya. Ya yang di atas. Iya yang di atas. Menurut kita siapa namanya Pak? Abdurrahman apa namanya? Bukan Maulana Ibrahim ya? Bukan. Nanti saya lihat di ini di apa namanya? Nisannya itu Pak. Dengan Bapak siapa? Izin. Pak Rusdi ya. Ini saya dengan Pak Haen. Terkait makam itu tuh makam tahun berapa itu Pak? Kalau menurut informasi dari orang tua katakan. Itu satu itu dorong itu nggak jadi. Didorong, usaha bikin jalan dikit itu nggak jadi Pak. Iya. Sehingga dibangun makam kuburan. Tapi makam itu adanya sejak kapan? Nah itu maksudnya. Satu itu Sudah ada. Sudah ada, hanya tidak bisa didorong Ya. oleh perusahaan. yang jadi masalah jadi waktu itu kalau didorong jalan itu tak bisa jadi jalan di situ. Kemungkinan 69 juga itu 69 itu. Tapi kalau saya lihat sepertinya lama itu makam itu. Ya, makamnya lama itu. Makam sudah lama nanti. Ya, Iya. itu, Pak. Pak RT ketua RT berapa Pak? Wah, RT 1 di Baratan sini Pak ya. Pak Rusdi. Enggak, Pak Ardiansa. Oh ini Bapak Pak Rusdi ya. Warga. Iya warga Pak Warga. Rusdi. Ini Pak Ardiansa. Ketua RT. Ketua RT. Ya nanti saya mungkin untuk informasi tanya sama orang-orang yang ini Ya, yang ya lebih paham dan lebih iya sejarahnya. Makam itu bisa lewat sungai juga ya Pak, Sungai Kayan. Lewat darat. Cuma kalau sungai kan naik, agak naik. Kalau darat, iya. Kalau darat ini kan ini agak landai jalannya. Iya. Itu ada rencana kah itu dari ini desa membuat ini jalan? Cuma ada permasalahan yang belum clear ya. Oh lahan masyarakat ya belum inilah belum clear ya. Iya.
Padahal enak kalau sudah bisa jalan darat itu. Iya, jalan darat. Nah, oke lah Pak, nanti saya mau langsung ke sana walaupun ini sudah sore ini. Jam 5 ini, ya. Saya coba ke sana lihat-lihat. Oke. Iya, terima kasih, Bang. Sekarang gua kembali ke Jalan Poros lebih kurang 1,5 kilometer sebelum kantor desa Gunung Serian. Sekalipun tadi belum mendapatkan informasi yang signifikan, namun gua mau melihat-lihat kondisi makam wali Allah tersebut. Lokasi ini di pinggir Sungai Kayan, tepatnya di eks perusahaan. Menurut masyarakat, jarak makam tersebut dari lokasi eks perusahaan ini sebenarnya tidak jauh, hanya 250 meter guys. Cuma jalannya agak sedikit menanjak. Kalau kita berziarah ke makam wali Allah ini guys, melewati sisi darat, memang kondisi jalannya bisa dibilang relatif baik karena tidak landai dan tidak menanjak. Namun jika kita membawa kendaraan walaupun motor, sebaiknya jangan kita paksakan memasuki jalan ini guys, karena ini terjadi longsor yang cukup besar dan dalam guys. Badan jalan yang tersisa tidak sampai, mungkin hanya setengah meter guys. Jadi kita tidak bisa spekulasi memaksakan motor kita melewati ini. Itu sangat-sangat berbahaya, kecenderungan jatuhnya jauh lebih besar. Sebaiknya motor kita parkir 10 meter sebelum TKP tadi guys. Nah, setelah melewati jalan tadi yang rawan tersebut, ini kita memasuki lokasi bekas perusahaan. Masih banyak terlihat peninggalan perusahaan. Di sini ditumbuhi banyak rumput-rumput liar sehingga arah jalan yang akan kita lalui tidak kelihatan. Kalau kita belum pernah ke sini, katakan salah jalannya lebih besar. Nah, ini rumput-rumput liarnya sangat banyak sekali sehingga rencana badan jalan dari pihak desa yang diceritakan oleh Pak Ardiansyah, Ketua RT 01 Kampung Baratan tadi, tidak kelihatan sama sekali. Sebagaimana yang diceritakan oleh masyarakat tadi, hal ini dapat terjadi karena permasalahan lahannya yang belum clear, belum selesai. Padahal kalau jalan ini dapat dibersihkan, akan lebih mempermudah orang yang akan berziarah ke makam wali Allah ini guys. Nah, ini Sungai Kayan guys, terlihat dari ketinggian. Area lokasi menuju makam wali Allah ini sepertinya bekas perusahaan guys, karena banyak terlihat besi-besi peninggalan perusahaan. Nah, sekarang kita menuju ke atas. Jalannya tidak terlalu menanjak. Lain halnya kalau lewat sungai, nanti kita coba juga lewat sisi sungai guys. Nah, kalau jalan lewat sisi darat ini tidak terlalu melelahkan.
Ini sesungguhnya merupakan badan jalan. Lebar jalan ini lebih kurang 5 meter guys. Karena beberapa bulan lalu, kurang lebih 5 bulan lalu, gua pernah ziarah ke lokasi ini guys. Ini jalan ini terlihat bersih, tapi kalau sekarang mungkin karena tidak ada yang membersihkan atau mungkin belum dibersihkan guys. Mudah-mudahan dengan dieksposnya makam wali Allah ini, ada komunitas-komunitas muslim yang mau melakukan bakti sosial di badan jalan ini maupun di sekitar lokasi makam wali Allah. Insya Allah keberkahan akan menyertai kita. Nah, ini sudah sampai di bawah makam. Ini terlihat tangga semenisasi. Kalau kita terus kurang lebih 4 meter, kita harus belok kiri lalu ada tangga. Tapi kita tidak lewat situ guys, kita lewat sini aja karena gua mau mencoba nanti dari sisi sungai guys. Nah, ini tangga menuju makam wali Allah, namun belum terlihat karena di atas masih ada tangga lagi. Nah, ini Sungai Kayan. Ini hilirnya. Dan saat ini kondisi sungai sedang surut. Ini kalau kondisi sungai pasang, kita lewat sungai enak guys. Pada saat menambatkan speed, perahu, ketinting maupun longboat. Nah, ini kita naik ke atas, meniti tangga semenisasi ini. Namun kita harus berhati-hati karena banyak lumutnya guys. Sebenarnya kondisinya sih tidak kotor, hanya banyak daun-daun kering. Maklumlah karena banyak pepohonan. Yang terpenting tidak ada sampah plastik atau sampah anorganik lainnya. Nah, tadi di awal sebenarnya gua mau menghitung anak tangganya, namun kelupaan. Nah, ini kita terus. Seyogianya tempat seperti ini, terlebih ini merupakan makam wali Allah, harus ada toiletnya yang representatif. Sehingga para penziarah pada saat membuang air kecil maupun terlebih buang air besar tidak kebingungan. Bahkan lebih bagus lagi kalau lokasi seperti ini ada musolahnya. Jadi kalau penziarah mau sholat, ya ada tempatnya. Karena kalau di tempat-tempat lain makam seperti ini, bukan saja musola, bahkan ada masjidnya guys. Dan lebih baik juga jika di lokasi seperti ini ada area khusus untuk masyarakat atau komunitas muslim melakukan istiqosah guys. Termasuk ya ini untuk penginapan, walaupun penginapannya berkelompok, yang terpenting prinsipnya antara laki-laki dan perempuan terpisah guys. Nah, ini terlihat makamnya di atas itu, papan namanya itu. Nah, ini kondisinya. Ini bukan kotor karena memang di sini banyak pepohonan. Namun pesan gua, kalau kita berziarah ke makam wali Allah ini, jika bawa makanan sebaiknya plastik, kaleng atau bekas botol air mineral atau gelas air mineral jangan dibuang sembarangan, terlebih sampai dibuang ke sungai. Sebaiknya kita kumpulkan dalam plastik, kemudian pada saat kita kembali pulang, sampah-sampah anorganik tersebut yang tidak mudah terurai bisa kita buang di TPS. Nah, ini kita naik ke atas guys. Kita ingin tahu di plang namanya, nama beliau. Ini masih agak kabur. Nanti gua zoom. Ah, ini pensiar agama Islam yang pertama di Bulungkan, bayangkan.
pensiar agama Islam yang pertama di Bulungan. Nanti untuk nama lengkapnya, nama lengkap wali Allah ini kita lihat di batu nisannya guys, karena tadi mengambilnya terlalu terburu-buru. Nah, ini Sungai Kayan dari ketinggian. Nah, kita coba masuk ke dalam guys. Ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nama almarhum wali Allah. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqi. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqi guys. Nah, kalau kita berziarah ke tempat ini, pesan gua jangan lupa bawa cairan anti nyamuk guys, karena di sini banyak nyamuknya. Sebenarnya gua dengar informasi makam ini sebagaimana yang gua jelaskan di awal, itu sudah 33 tahun silam. Pada waktu pertama kali gua bertugas di Kabupaten Bulungan. Namun pada saat itu dan tahun-tahun berikutnya belum ada kesempatan melakukan ziarah ke sini, sekalipun niatnya sudah ada. Dan alhamdulillah 33 tahun kemudian gua ada langkah berziarah ke makam wali Allah ini. Nah, ini pensiar agama Islam yang pertama di Bulungan, Baratan TTC Tanjung Selor, Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqi. Ini gua sebenarnya ziarah ke tempat ini sudah 3 kali guys. Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama gua datang sendirian, setelah gua dapat informasi dari kepala desa, gua langsung datang ke sini. Dan yang kedua gua ajak kawan bertiga, dan sekarang gua datang sendiri nih. Nah, sengaja gua datang ke ziarah ke makam ini sekaligus sengaja untuk membuat konten untuk gua publish agar banyak masyarakat umat Islam mengetahui bahwa di Baratan Desa Gunung Seriang ini ada makam wali Allah yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Nah, ini seperti yang gua bilang tadi. Mudah-mudahan ada komunitas-komunitas muslim yang mau melakukan bakti sosial di sini. Terlebih ini makam wali Allah. Nah, ini alhamdulillah tidak ada terlihat sampah plastik guys. Ini ada 2 kemungkinan, tidak terlihat sampah plastik, atau memang yang datang di sini tidak membuang sampah sembarangan, atau karena jarang warga masyarakat datang ke sini guys. Ya, mudah-mudahan ke depannya banyak masyarakat muslim yang berziarah ke makam ini. Insya Allah akan melahirkan keberkahan guys. Nah, ini lewat sisi sungai guys, sengaja, walaupun gua sebenarnya nanti kembalinya lewat sisi darat karena kendaraan gua di sisi darat. Nah. Oke guys, jangan lupa supaya channel gua berkembang dan gua lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Tolong bantu like-nya, share, komen pada kolom komentar, dan subscribe-nya guys. Thank you. Sampai jumpa lagi pada konten-konten berikutnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua.